Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Silakan disimak ya. Buka buku kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 2, halaman 11. Di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Keluarga besarku berasal dari Papua. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa lagu daerah yang terkenal. Aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Ayo pelajari materi berikut. Hari itu Edo mendapat tugas untuk menyiapkan lagu daerah. Lagu itu akan dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarganya berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Ayo bernyanyi. Nyanyikan lagu daerah berikut dengan penuh semangat. Lanjut halaman 12, nih judul lagunya Yamko Rambe Yamko. 8 beat, tempo 104, 4/4 agak cepat, lagu daerah Papua. He Yamko Rambe Yamko, Arunawa Kombe. He Yamko Rambe Yamko, Arunawa Kombe. Temino kibe kubana kombeko yumano bungo awe ade. Temino kibe kumino ka bombeka yunano bunga awe ade. Hongke 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 riro, hongke jambe jambe riro. Hongke 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 riro, hongke jambe jambe riro. Lanjut halaman 13. Edo berhasil menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Saat bernyanyi, Edo memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Apa kamu masih ingat tentang tempo dan tinggi rendah nada? Mari mengingat kembali tentang tempo yang tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara itu, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Nah, ini ada notasi angka dan notasi balok, ada rendah, sedang, dan tinggi. Lanjut halaman 14. Semakin ke kanan nada semakin tinggi, sebaliknya semakin ke kiri nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah, nada tidak bertitik berarti nada sedang, dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada-nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang, dan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut tangga nada. Tentu saja jarak antara nada yang berurutan itu naik atau turun tertentu pula, seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ayo berlatih, amatilah teks lagu Yamko Rambe Yamko. Identifikasi tinggi rendah nada dan notasi lagu di depan. Apa yang kamu temukan? Alternatif jawabannya yaitu lagu Yamko Rambe Yamko bernada dasar do sama dengan C berirama 4/4 dan bertempo sedang atau moderato.
Nada rendah berada di middle C atau C4 dan tertinggi 1 oktav atau C5. Bawahnya, nyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko bersama gurumu sesuai dengan tempo atau kecepatan dan tinggi rendah nada. Gurumu akan memberikan aba-aba tempo atau kecepatan dengan ketukan. Jelaskan tinggi rendah nada pada lagu Yamko Rambe Yamko. Kamu dapat pula mengetuk tempo lagu yang dinyanyikan. Rasakan bila tempo itu dipercepat. Alternatif jawabannya yaitu semakin ke kanan maka nada semakin tinggi, semakin ke kiri maka nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah, sedangkan nada tidak bertitik berarti sedang, dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Kamu dapat pula mengetuk tempo lagu yang dinyanyikan. Rasakan bila tempo lagu itu dipercepat. Lanjut halaman 15. Apa makna yang terkandung dari lagu Yamko Rambe Yamko? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Lagu ini menggambarkan sang pelantun yang ingin menjadi pahlawan atau bunga bangsa untuk ikut berperang, berjuang, dan berkorban demi bangsa Indonesia. Bahkan ia juga rela mati untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Edo bernyanyi lagu Yamko Rambe Yamko dengan penuh semangat dan percaya diri. Tidak disangka setelah semua teman-teman bernyanyi, ibu guru bercerita mengenai cerita rakyat Papua. Edo merasa bangga karena lingkungan tempat tinggal keluarga besarnya kaya budaya. Ada lagu daerah dan juga cerita rakyat. Berikut cerita yang disampaikan ibu guru. Ayo membaca. Bacalah cerita rakyat berikut. Judulnya Kasuari dan Dara Mahkota. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi, namun Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya, sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memedulikannya. Lama-kelamaan, Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh? Dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi. Usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Lanjut halaman 16. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, Kasuari menertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan? Dia yang menang, sahut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba brak, Kasuari menabrak batang pohon. Saat asik menoleh, tiba-tiba brak, Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun, tetapi Kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya, dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu.
Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat, namun dalam sekejap dia tidak mampu berterbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kashwari. Kashwari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu Kashwari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kashwari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Pada pembelajaran 1 telah dijelaskan bahwa cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita yang diceritakan ibu guru di atas juga merupakan cerita fiksi. Ayo melakukan kegiatan berikut. Ayo berlatih siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita, kemudian ceritakan secara lisan cerita tersebut di depan teman-teman dan gurumu. Ada berbagai jenis cerita fiksi, di antaranya cerita rakyat, cerpen, dan novel. Adapun jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Ayo berdiskusi. Carilah informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi berikut. Yang A. Cerita jenaka adalah bagian cerita rakyat yang berunsur jenaka atau lucu yang dapat membangkitkan tawa. Contohnya Si Gabayan. Yang B. Mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Contohnya Nyi Roro Kidul Laut Selatan. Yang C. Fabel adalah cerita yang menggunakan hewan sebagai karakter utamanya. Contoh buaya yang serakah. Yang D. Legenda adalah cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya Danau Toba. Yang E. Saga adalah sebuah dongeng yang di dalamnya terkandung begitu banyak unsur sejarah atau suatu kejadian yang mana dipercaya pernah terjadi di masa lampau. Contoh Ciung Wanara. Yang F. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas. Contohnya Mata Mungil yang menyimpan dunia. Yang G. Novel adalah sebuah narasi prosa yang diciptakan dengan panjang dan memiliki kompleksitas tertentu. Contohnya Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Lanjut halaman 18. Ayo berlatih. Bacalah kembali cerita asal mula Telaga Warna dan Kashwari dan Dara Mahkota. Kemudian identifikasilah jenis cerita fiksi tersebut. Jenis cerita fiksi Kashwari dan Dara Mahkota adalah fabel. Penjelasannya disebut fabel karena tokohnya adalah hewan yang berwatak seperti manusia. Bawahnya jenis cerita fiksi asal mula Telaga Warna adalah legenda. Penjelasannya disebut cerita legenda karena menceritakan peristiwa dan asal-usul terjadinya suatu tempat. Kashwari dan Dara Mahkota dalam cerita di depan memiliki sayap untuk terbang. Dengan terbang mereka dapat menuju tempat tertentu. Demikian juga dengan manusia. Manusia seringkali menggunakan sarana transportasi seperti sepeda, sepeda motor, mobil, pesawat, dan kapal untuk menuju tempat tertentu. Lanjut halaman 19. Pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda. Di jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat. Di jalan lengang, Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Kekuatan mengayuh memengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Apa kamu masih ingat tentang gaya dan gerak? Tentu masih ingat ya. Ayo mencoba, lakukan percobaan di bawah ini secara berpasangan, mendorong meja sendiri dan bersama teman. Tujuan mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Alatnya yaitu meja. Lanjut halaman 20. Langkah kegiatan yang pertama, letakkan meja di tempat cukup luas.
Yang kedua, doronglah meja secara sendiri dengan kekuatan penuh. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Yang kedua, kemudian doronglah meja bersama temanmu. Gunakan kekuatan penuh seperti saat mendorong sendirian. Perhatikan gerakan meja. Apa yang kamu rasakan? Bawahnya, ayo menulis. Tulislah hasil percobaanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Alternatif jawabannya adalah ketika mendorong meja sendiri maka beban menjadi lebih berat, sedangkan ketika mendorong berdua maka terasa lebih ringan dan mudah. Lanjut halaman 21. Nomor 2, bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? Saat didorong sendiri maka gaya dorongnya lebih besar, namun jika didorong berdua maka dorongannya akan lebih ringan. Nomor 3, apa kesimpulanmu dari percobaan ini? Meja yang didorong dua orang akan lebih ringan daripada didorong sendiri. Bawahnya, ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari hari ini? Hari ini saya telah belajar tentang tempo pada lagu, tokoh-tokoh pada teks fiksi, jenis teks fiksi, dan gaya dan kecepatan gerak. Apa yang harus kamu perhatikan saat menyanyi? Saat menyanyi, salah satu yang harus diperhatikan adalah tempo lagu dan tinggi rendah nada yang dinyanyikan. Nomor 3, apakah pengaruh gaya terhadap gerak benda? Pemberian gaya berpengaruh terhadap kecepatan gerak benda. Bawahnya, kerjasama dengan orang tua. Bertanyalah kepada orang tuamu tentang lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu. Apa saja lagu daerahmu? Kemudian, pilih satu lagu daerahmu. Mintalah orang tuamu untuk menyanyikannya. Tuliskan syair lagu yang dinyanyikan orang tuamu. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.